Kenapa Maijen MT Haryono ditembak saat diculik pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965? Ternyata ini penyebabnya kenapa sampai Maijen MT Haryono ditembak saat hendak diculik sekelompok tentara Gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, MT Haryono atau yang bernama lengkap Mas Tirto Darmo Haryono adalah salah satu jenderal yang diculik kelompok tentara G30S pimpinan Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Saat diculik, MT Haryono sudah berpangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Ketika itu, MT Haryono menjabat sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Dengan jabatan yang dipegangnya, Maijen MT Haryono termasuk salah satu pimpinan teras Angkatan Darat. Kala itu, Angkatan Darat Tengah dipimpin oleh Letjen Ahmad Yani yang juga jadi korban penculikan di waktu yang sama oleh kelompok G30S. MT Haryono dimasukkan dalam daftar Dewan Jenderal, sebuah dewan berisi para jenderal yang menurut mereka akan melakukan coup atau kudeta terhadap Presiden Soekarno, Presiden Indonesia saat itu. Sejarah pun mencatat, MT Haryono adalah salah satu jenderal dari 3 jenderal yang ditembak di rumahnya saat hendak diculik. 2 jenderal lainnya yang juga gugur saat hendak diculik adalah Letjen Ahmad Yani dan Brigjen DI Panjaitan. Menurut James Luhulima, dalam bukunya, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain. Letjen Ahmad Yani gugur setelah punggungnya diberondong peluru oleh tentara yang hendak menculiknya. Ketika itu, Ahmad Yani marah, setelah tentara yang menjemputnya dengan alasan dipanggil Presiden Soekarno, meminta Ahmad Yani segera ikut mereka tanpa usah ganti pakaian. Ia, Ahmad Yani, langsung menempeleng prajurit tersebut, serta meninggalkan ruangan lewat sebuah pintu kaca dan segera menutupnya. Prajurit-prajurit yang menjemputnya panik, mengira Ahmad Yani akan meloloskan diri. Prajurit-prajurit itu langsung melepaskan tembakan ke arah pintu kaca tersebut. Beberapa anak peluru menembus punggung Letjen Ahmad Yani berikut pecahan kaca pintu tersebut, dan ia tewas di tempat. Para prajurit itu kemudian membawa pergi jenazahnya, tulis James Luhulima dalam bukunya. Dalam bukunya yang sama, James Luhulima juga sedikit menguraikan kronologi terbunuhnya Brigjen DI Panjaitan di halaman rumahnya saat hendak diculik. Menurut James Luhulima, Brigjen DI Panjaitan ditembak dari belakang. Saat itu, Brigjen DI Panjaitan sudah mengenakan seragam militer lengkap. Setelah itu, jenazah Brigjen DI Panjaitan dibawa para prajurit penculiknya ke daerah Lubang Buaya. Di buku yang sama, James Luhulima juga menceritakan detik-detik penculikan Maijen MT Haryono dari rumahnya. Menurut James Luhulima, Maijen MT Haryono disatroni kelompok G30S di rumahnya di Jalan Prambanan. Masih kata James Luhulima, pasukan penjemput sempat ditemui oleh istri MT Haryono di pintu depan rumah. Karena curiga, istri MT Haryono lalu mengunci pintu depan dan kembali ke kamar untuk memberi informasi kepada suaminya. Maijen MT Haryono lantas memerintahkan untuk mematikan lampu dan meminta istrinya membawa anak-anak ke kamar lain. Maijen MT Haryono sendiri kemudian keluar kamar dan mendekati prajurit yang menjemputnya untuk merebut senjata. Namun, upaya itu gagal. Pada saat Maijen MT Haryono berusaha meninggalkan ruangan, ia pun tertembak. Dalam bukunya, James Luhulima juga mengutip kesaksian pemimpin pasukan penjemput Maijen MT Haryono. Pemimpin pasukan penjemput Maijen MT Haryono itu adalah Sersan Kepala Bungkus. Menurut James Luhulima, kesaksian Sersan Kepala Bungkus itu berdasarkan wawancaranya dengan harian Kompas pada tanggal 26 Maret tahun 1999. Sehari setelah dibebaskan, kepada wartawan Kompas yang mewawancarainya, Sersan Kepala Bungkus mengatakan bahwa ia tidak menyangka Maijen MT Haryono akan tertembak. Ia mengklaim perintah yang diberikan kepadanya hanya melakukan penangkapan saja. Saya berhasil masuk ke rumah setelah mendobrak pintu. Saat itu keadaan di rumah Maijen MT Haryono benar-benar gelap gulita. Saya berusaha mencari stop kontak untuk menghidupkan lampu. Tiba-tiba bayangan putih melintas dengan cepat di depan kami. Karena kaget, salah seorang anak buah saya menghentakkan jari ke pelatuk senapannya dan melepaskan tembakan ke arah bayangan putih tersebut.
Setelah lampu berhasil dinyalakan, baru terlihat bahwa Maijen MT Haryono yang mengenakan baju kaos dan celana putih terkena tembakan di bagian perut. Begitu kesaksian Sersan Kepala Bungkus. Pemimpin pasukan penculik Maijen MT Haryono seperti dikutip James Luhulima dalam bukunya, menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain.